Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladin Urbansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari program studi pemeliharaan dan perbaikan mesin. Pada saat ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang isi materi dari buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Dr. Ujang Carda S. S.M.H.M.I.P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saladin Urbansyah dari kelas TPPMA NIM 10207023. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Indonesia. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2, memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai dalam sejarah dan lambang negara Indonesia, dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 strip PPU strip X garis miring strip 2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Satuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu konsep dasar filsafat dan landasan filsafat Pancasila, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain, sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4, memahami Pancasila sebagai nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan pengertian nilai etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensi kelima sila bukan terpisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini dijelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Dan juga susunan sila-sila Pancasila adakah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian-rangkaian urutan yang bertingkat hierarkis. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini dibahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PPU strip X1 garis miring 2013, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat, negara, dan dibahas juga bahwa Pancasila dipergunakan untuk pertunjukan arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap manusia di Indonesia harus dijiwai dan merupakan perencanaan dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Bab ini di dalamnya membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia.
Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kreatin yang berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8 memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Di dalam bab ini dibahas sejarah, istilah, macam-macam dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tapi juga turunan hak dasar, dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9. Memahami Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan UUD 1945 serta kedudukannya dan berhubungan yang ada strukturnya. Di dalam dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadikan fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntutan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lain yang bersangkutan, serta eksilensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat pendudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.